Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama saya Adrian Doni Beda, Distrik Kuskupan Maumere, dalam Embun Sabda THS THM Rabu 16 Juli 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yang kau sembunyikan kepada kaum cerdik pandai, kau nyatakan kepada orang kecil. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil Matius hari ini mengisahkan yang kau sembunyikan kepada kaum cerdik pandai, kau nyatakan kepada orang kecil. Siapakah aku ini? Ini adalah pertanyaan Musa pertama kali ketika mendapatkan penglihatan dahsyat berupa semak menyala namun tidak terbakar. Jauh berbeda sikap Musa ini dengan ketika ia masih muda. Dulu dengan keberanian dan kegagahan ia tampil sebagai pembela umatnya. Sekarang ia merasa tidak ada apa-apanya untuk dapat menjadi pemimpin bagi umat Israel keluar dari Mesir. Walaupun Musa tidak menyadarinya, Tuhan melihat ia sudah siap dan waktunya sudah tiba. Musa sudah siap oleh karena ia tidak lagi bersandar pada kekuatannya sendiri seperti dulu ketika masih muda. Ia juga tidak mengenal kepandaian yang ia dapatkannya dari pendidikan tinggi Mesir. Musa sekarang siap mendengar panggilannya dan siap untuk merepati dengan umatnya. Tuhan memanggil Musa dengan menjumpai dirinya secara langsung. Pertama, Musa dibawa masuk kehadiratnya Allah yang kudus. Ini penting agar Musa menyadari perlunya kekudusan untuk dapat dipakai Allah. Kedua, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah nenek moyang Israel. Ini berkenan dengan identitas Allah yang harus jelas, dibedakan dari para dewa Mesir pun dewa-dewa Midian. Ketiga, ia menyatakan rencananya untuk menyelamatkan umatnya karena mereka adalah umat perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham itu meliputi keturunan yang banyak dan tanah perjanjian yang permai, yang membuat pelayanan kita berhasil bukan karena kita, melainkan siapa Allah yang mengutus kita. Dia adalah Allah yang berdaulat untuk menyertai
dan memperlengkapi kita. Oleh sebab itu, kita harus mengandalkan Dia dalam segala hal yang Ia percaya, seturut kehendak-Nya, dengan caranya, sesuai waktunya. Yang penting kita siap sedia dibentuk, taat diatur, dan berserah diri untuk diutusnya. Mari kita memohon berkat Tuhan untuk seluruh kegiatan kita di hari ini. Semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.